Perkenalkan, kami dari kelompok 3 jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis dari kelas 2D pagi. Kami di sini akan menjelaskan output apa saja yang telah kami susun dan kami rancang yang sesuai dengan tema proyek kali ini, yaitu perancangan dan implementasi sistem administrasi perkantoran yang berkelanjutan. Melalui output ini kami mengobservasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap mitra kami agar berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Project Based Learning merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Mitra yang kami pilih pada proyek kali ini yaitu Ilocraft, sebuah UMKM yang bergerak di bidang kerajinan berbahan limbah daur ulang, yang dimana UMKM ini mengolah limbah-limbahnya menjadi produk yang bernilai ekonomi. Meskipun telah menerapkan konsep ramah lingkungan pada produknya, hasil observasi yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa sistem administrasi dan operasional Ilocraft masih memiliki beberapa kendala. Di antaranya adalah penggunaan kertas yang masih cukup tinggi, pencatatan administrasi yang belum terdigitalisasi, belum tersedianya SOP dan KPI sebagai pedoman kerja, dan juga tata letak ruang kerja yang kurang optimal, serta pemasaran digital yang masih terbatas pada satu platform media sosial. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep ground office masih perlu dikembangkan agar dapat mendukung efisiensi kerja dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, pada tahap desain, kami membuat rancangan layout yang berfokus pada peningkatan pemasaran, administrasi, keuangan, dan produktivitas usaha, di mana layout ini kami rancang secara sederhana, praktis, dan mudah diterapkan agar dapat membantu Ilocraft dalam mengelola usaha secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung perkembangan usaha ke depannya. Nah, berikut ini kami sarankan beberapa layout perbaikan yang dapat diterapkan oleh Ilocraft. Nah, pada aspek pemasaran, kami menyarankan agar Ilocraft lebih mengoptimalkan penggunaan media digital, khususnya pada aplikasi Instagram dan juga TikTok, sebagai sarana promosi produk. Melalui kedua platform tersebut, Ilocraft dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi dengan calon pelanggan, serta memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, melalui konten yang menarik dan juga konsisten. Selanjutnya, pada aspek administrasi, di mana kami mengusulkan agar sistem pencatatannya lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Nah, berikut ini merupakan gambar rancangan administrasi yang lebih terstruktur untuk membantu pengelolaan data, pelanggan, transaksi, dan stok barang, serta proses administrasi yang agar menjadi lebih rapi, efisien, dan juga mudah dipantau. Selanjutnya, pada aspek keuangan, kami merancang format pencatatan pemasukan dan juga pengeluaran yang lebih sistematis. Dan berikut adalah gambaran rancangan keuangan yang lebih terstruktur agar pemilik usaha dapat memantau kondisi keuangannya. Nah, dengan rancangan ini kami berharap pemilik usaha dapat lebih mudah untuk mengontrol anggaran, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan selain itu, pada aspek produktivitas, kami juga mengusulkan adanya metode monitoring terhadap target dan juga hasil produksi secara berkala. Dengan adanya evaluasi tersebut, Ilocraft dapat mengetahui perkembangan usahanya serta meningkatkan efektivitas proses kerja. Melalui rancangan layout perbaikan ini, saya harapkan Ilocraft dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, memperluas pemasaran, dan mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di masa depan. Pada tahap ini, kami menyusun standar operasional prosedur atau biasa disebut dengan SOP untuk Ilocraft, karena berdasarkan hasil observasi kami, perusahaan ini belum memiliki SOP tertulis. Jadi SOP yang kami susun ini pada 6 aspek, yaitu pengelolaan persediaan, pembelian dan penerimaan barang, operasional perusahaan, pelayanan pelanggan, karyawan,
dan keuangan agar setiap proses kerja Ilukref lebih efektif dan lebih terstruktur. Selain itu, kami juga menyusun Key Performance Indicator atau biasa disebut dengan KPI sebagai alat untuk mengukur keberhasilan penerapan SOP pada Ilukref. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPI waktu respon pelanggan pada Ilukref belum tercapai karena balasan chat masih lambat. Begitu juga dengan KPI sinkronisasi laporan juga belum optimal karena pencatatannya masih dilakukan secara manual. Sementara itu, KPI akurasi data stok telah tercapai sebagian karena stok produk sudah sesuai dengan standarnya. Tetapi pencatatan pada Ilukref, pencatatan bahan bakunya masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kami ada menyusun draft pengembangan administrasi perusahaan dagang dan jasa pada Ilukref sebagai rekomendasi untuk mengembangkan sistem administrasi Ilukref. Draft ini menerapkan 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan adanya SOP sebagai pedoman kerja dan KPI sebagai indikator keberhasilan. Melalui pengembangan ini diharapkan sistem administrasi pada Ilukref menjadi lebih efektif, efisien, terorganisir, dan mampu mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan analisis hukum bisnis pada Ilukref. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah aspek hukum di Ilukref telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekaligus kami memberikan usulan dokumen yang dapat mendukung pengembangan usaha. Pembahasan ini meliputi dokumen legalitas, kontrak dan perjanjian bisnis, kontrak kerja karyawan, serta merek dagang. Pertama, kami menganalisis dokumen legalitas. Ilukref telah memiliki surat berusaha, nomor induk berusaha atau NIB, NPWP, surat izin berusaha, dan sertifikat hak merek. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti bahwa usaha telah beroperasi secara legal, memiliki perlindungan hukum, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga mitra. Sebagai pengembangan usaha, kami juga merancang hak cipta desain produk, sertifikasi standar produk, dan juga dokumen kepabeanan untuk memperkuat perlindungan hukum. Memperkuat perlindungan hukum, menjamin kualitas produk, serta mendukung pemasaran hingga pasar internasional. Selanjutnya, kami menganalisis kontrak dan perjanjian bisnis pada Ilukref. Ilukref telah menggunakan Memorandum of Understanding atau MOU sebagai dasar kerjasama dengan komunitas pengepul dan juga bank sampah. Selain itu, terdapat nota pembelian, kwitansi, dan surat perjanjian kerjasama yang mengatur hak, kewajiban, ruang lingkup kerja, jangka waktu, serta penyelesaian sengketa agar kerjasama memiliki kepastian hukum. Selanjutnya, kami juga menganalisis kontrak kerja karyawan yang ada di Ilukref. Karena hubungan kerjanya masih berdasarkan kesepakatan lisan, kami merancang kontrak kerja yang memuat identitas, jabatan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, sistem upah, jam kerja, masa kerja, serta ketentuan berakhirnya hubungan kerja. Terakhir, kami menganalisis aspek merek dagang. Ilukref telah memiliki sertifikat hak merek, nomor induk berusaha atau NIB, surat legalitas usaha, kartu NPWP, dan juga surat berusaha sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap identitas usahanya. Sebagai pengembangan, kami juga merancang SOP internal penggunaan merek dagang dan hak cipta desain, brand and design guidelines, serta hak cipta desain produk untuk melindungi identitas merek dan hak kekayaan intelektual Ilukref. Korespondensi bisnis Ilukref dilakukan dengan pemasok dan pelanggan. Dokumen yang digunakan meliputi surat permintaan penawaran, purchase order, surat penawaran produk, invoice, surat pengantar pengiriman barang, dan kwitansi. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi untuk mendukung komunikasi dan memastikan setiap proses bisnis berjalan dengan baik. Proposal bisnis Ilukref bertujuan untuk memperkenalkan usaha kepada calon mitra maupun pelanggan. Ilukref menawarkan produk kerajinan rajut dan daur ulang yang dibuat secara handmade dengan kualitas yang baik, desain yang unik, serta mengedepankan konsep ramah lingkungan. Dalam proses negosiasi,
Illucraft membahas harga produk, jumlah pesanan, jadwal pengiriman, serta metode pembayaran dengan mitra atau pelanggan. Setelah melalui proses diskusi, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan. Illucraft merupakan UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, berbahan rajut dan daur ulang. Kami berkomitmen menghasilkan produk berkualitas, memiliki nilai seni, serta mendukung pelestarian lingkungan. Melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai jual, Berdasarkan hasil analisis kami memberikan beberapa rekomendasi, yaitu melakukan digitalisasi administrasi untuk mengurangi penggunaan kertas, menyusun SOP dan KPI sebagai standar operasional dan penilaian kerja, menata ulang layout ruang kerja agar lebih efektif dan aman, memperluas strategi pemasaran digital melalui berbagai platform, serta melengkapi legalitas usaha dan mengintegrasikan seluruh sistem administrasi agar dapat mendukung perkembangan Illucraft secara berkelanjutan. Melalui kegiatan Project Based Learning ini, kami memperoleh pengalaman nyata dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami, yaitu Illucraft. Penerapan konsep Green Office didukung dengan digitalisasi administrasi, penyusunan SOP dan KPI, optimalisasi ruang kerja, serta penguatan sistem manajemen diharapkan mampu meningkatkan efektivitas operasional dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan usaha yang lebih operasional, lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.